Dalam kitab Hilyatul Aulia juz ke-9 halaman 136 diceritakan bahwa Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an pernah berkata, "Lam ara anfa' lil waba minat tasbih." Artinya, aku tidak melihat ada sesuatu yang lebih bermanfaat untuk menghilangkan wabah daripada tasbih. Artinya Imam Syafi'i menilai bahwa perkara yang sangat bermanfaat atau paling bermanfaat di dalam rangka menghilangkan suatu wabah penyakit adalah banyak-banyak membaca tasbih. Nah, Imam Asy-Syafi'i ini tentunya adalah seorang ulama besar yang tidak kita ragukan lagi baik kualitas keilmuannya maupun kualitas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat bagaimana catatan-catatan para ulama tentang kesolehan beliau dan juga tentang bagaimana keluasan dan kedalaman ilmu beliau sehingga beliau menjadi seorang imam mazhab di antara mazhab-mazhab yang 4. Oleh karena itu, dalam rangka menghilangkan wabah penyakit corona yang sedang merebak di negeri kita ini dan juga di berbagai negara lainnya, maka tentu sangat baik sekali kalau setiap kaum muslimin dan muslimat mau berusaha untuk membaca tasbih banyak-banyak. Baca tasbih ini adalah bacaan yang mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya bisa bermacam-macam, bisa Anda baca subhanallah misalnya, atau yang serupa dengan itu. Nah, salah satu bacaan tasbih yang bagus untuk diamalkan di antaranya adalah bacaan tasbihnya Nabi Yunus alaihi salam. Sebagaimana yang tertulis dalam surat Al-Anbiya ayat 87. Tasbihnya berbunyi, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Saya ulangi lagi, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Inilah bacaan tasbih yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihi salam ketika beliau dulu pernah dimakan oleh ikan besar dan berdiam di dalam perut ikan tersebut selama 40 hari. Beliau baca terus tasbih ini hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan beliau dari perut ikan tersebut. Nah, bacaan tasbih ini sangat baik sekali kita baca, kita perbanyak ya dalam rangka menghilangkan wabah penyakit yang ada atau sedang melanda di dunia ini. Kemudian sebagai tambahan pula, tentunya yang namanya wabah penyakit juga adalah suatu bentuk bala, suatu bentuk musibah, suatu bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, baik pula untuk kita terangkan di sini cara yang pernah diterangkan oleh alim ulama kita, bagaimana caranya untuk menghilangkan bala. Ya. Kita lihat dalam kitab Minanul Kubro karya Al-Arif Billah Abdul Wahab Asy-Sya'rani di halaman 209, beliau menceritakan bahwa Imam Ali Al-Khawwas apabila beliau melihat ada orang yang tertimpa bala, ya, maka beliau akan berkata kepada orang tersebut, "Aktsir minal istighfar lailan aw naharon." Perbanyaklah membaca istighfar baik di malam hari ataupun di siang hari. Imam Ali Al-Khawwas mengatakan ini dengan berdalil atau merujuk kepada Al-Quran surat Al-Anfal ayat 33 yang berbunyi, wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Artinya Allah tidak akan mengazab mereka. Allah tidak akan menimpakan siksaan kepada mereka sedangkan mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar artinya adalah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacaannya adalah ya astaghfirullahalazim, ya.
dan boleh juga ditambah dengan bentuk-bentuk lainnya. Yang penting intinya adalah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak. Imam Ali Al-Khawas juga menerangkan dalam kitab tersebut bahwa untuk bisa menghilangkan bala, maka minimal dibutuhkan membaca istighfar 1000 kali di pagi hari dan 1000 kali di sore hari. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat, selain dengan usaha-usaha yang tentunya secara rasional, ya, seperti usaha medis dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam rangka menghilangkan wabah penyakit ini, maka bacaan-bacaan tadi yang telah diterangkan oleh para alim ulama kita adalah suatu bentuk ikhtiar pula dalam rangka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bala ataupun wabah penyakit ini bisa segera dihilangkan oleh Allah dari permukaan dunia ini. Marilah kita bersama-sama mengamalkannya. Tapi mengamalkannya tidak perlu dengan cara berkerumun, berkumpul-kumpul di tempat keramaian, ya, tidak perlu. Karena berkumpul-kumpul di tempat keramaian, ya, ketika saat terjadinya wabah penyakit, walaupun dengan tujuan berdoa bersama, beristighosah bersama, itu ternyata tidaklah akan menyelesaikan masalah, bahkan menambah parah masalah. Karena Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu pernah menerangkan dalam kitab beliau Bazlul Ma'un fi Fadli Ta'un. Beliau pernah menerangkan ada peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi, ya, baik di Damaskus ataupun di Mesir, di mana ketika itu terjadi wabah penyakit taun. Beliau menerangkan bahwa orang-orang ketika itu berkumpul, ya, berkumpul-kumpul, sepakat berkumpul di jalan, ya, di jalan-jalan dan di lapangan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bersama-sama agar diangkat wabah penyakit taun tersebut. Lalu Imam Ibnu Hajar menerangkan bahwa sebelum dilakukannya munajat bersama itu, ya, tadinya yang meninggal karena wabah penyakit tersebut kurang dari 40 orang. Namun ketika mereka berkumpul-kumpul dalam rangka munajat kepada Allah, beristighosah kepada Allah, ribuan orang yang hadir ketika itu, termasuk juga para pejabat negara, mereka hadir ketika itu, bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di jalan-jalan, di lapangan, dalam rangka mohon pada Allah agar dihilangkan wabah penyakit tersebut. Tapi Imam Ibnu Hajar menerangkan bahwa setelah sebulan dilaksanakannya, ya, selesai dilaksanakannya munajat tersebut, ternyata wabah penyakit tersebut malah bertambah besar. Yang tadinya sebelum diadakannya munajat bersama tersebut, orang yang meninggal karena wabah tersebut hanya kurang dari 40 orang, namun sebulan setelah dilaksanakannya munajat bersama tersebut, orang yang meninggal karena wabah taun itu menjadi 1000 orang setiap hari dan terus menerus bertambah. Demikian keterangan Imam Ibnu Hajar di dalam kitab beliau Bazlul Ma'un tersebut. Jadi bukan yang buruk itu bukan berdoanya, tetapi berkumpul-kumpul bersamanya itu dalam rangka menghilangkan wabah penyakit itu bukan cara yang tepat. Karena dengan berkumpul bersama tadi, wabah tadi akan menjangkiti, ya, banyak orang, ya, sehingga malah akan menjadi bertambah cepat penyebarannya, bertambah banyak penyebarannya, sehingga bertambah banyak memakan korban. Itu memang sebuah sunatullah dari sebuah wabah. Makanya dalam usaha spiritual pun kita tidak boleh menyalahi sunatullah yang telah Allah buat, ya. Allah tidak senang jika sunatullahnya dilanggar oleh kita. Artinya kalau wabah itu memang kebiasaannya, sunatullahnya memang cepat menyebar dikala orang berkumpul-kumpul, ya, maka kita harus hindari hal itu. Walaupun untuk tujuan berdoa bersama, untuk tujuan istighosah, itu tidak tepat. Jadi yang benarnya adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, banyak istighfar, banyak bertasbih, tapi lakukanlah di rumah masing-masing.
dan ikutilah fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kita, ya, yang telah menganjurkan agar melakukan sholat berjamaah di rumah dulu sementara, ya. Mungkin kalau ingin dihidupkan masjid juga silahkan, tapi barangkali hanya muazzinnya saja dulu dengan imam tetapnya, ya. Sementara jamaah sholat di rumah masing-masing. Cara seperti itu untuk sementara itu adalah hal yang telah difikirkan oleh para ahli kesehatan dan juga oleh para ulama kita, sehingga mereka memfatwakan demikian. Lebih kurangnya tentunya saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.